Izin memperkenalkan diri, nama saya Galang Sastika Ramadan, kelas 12 IPA 9, absen 12 NS 2109942. Dan ini adalah tugas video saya, matematika peminatan dengan materi distribusi normal. Selamat datang di Tartarus. Hanya Anda satu-satunya yang mencapai tahap terakhir dalam permainan ini. Tahap ini cukup simpel. Anda hanya perlu memilih satu dari dua artefak di hadapan Anda. Jika Anda beruntung, Anda terbebas dari permainan ini dan mendapat kekuatan lebih dari manusia normal. Akan tetapi, efek dari salah satu artefak ini telah berubah dan dapat menyebabkan serangan jantung mendadak dan mengakhiri permainan ini sekaligus hidup Anda. Yang pertama, kristal capung hitam. Dibuat lebih dari 8 abad yang lalu. Dan yang kedua, kristal kumbang emas. Dibuat antara 8 sampai 6,5 abad yang lalu. Perlu diingat bahwa rata-rata diperlukan 6 abad untuk sebuah artefak bisa mengubah efeknya, dengan simpangan baku 800 tahun. Jadi, silahkan mengambil waktu selama yang Anda perlukan, lalu tentukan pilihan Anda. Dia pikir aku akan kebingungan. Aku sepertinya tahu bagaimana cara menghitung probabilitasnya. Akan kugunakan distribusi normal sebagai senjata utama. Distribusi normal adalah sebuah distribusi probabilitas yang digambarkan dengan kurva lonceng simetris yang melandai di bagian tepi dan memuncak di bagian tengah. Tipe distribusi ini biasanya digunakan untuk menggambarkan pola penyebaran data dari variabel kontinu. Distribusi normal berguna untuk menggambarkan seberapa sering sesuatu terjadi dalam rentang tertentu. Beberapa parameter distribusi normal diantaranya. Yang pertama, mean. Dilambangkan dengan mu, adalah pusat distribusi yang juga dikenal sebagai nilai rata-rata. Dalam distribusi normal, mean adalah nilai di mana penyebaran data berpusat dan berada di puncak kurva. Lalu yang kedua, standar deviasi. Standar deviasi dilambangkan dengan torque, mengukur penyebaran data dari mean dan menunjukkan seberapa banyak data yang menyimpang dari mean. Jika suatu data memiliki standar deviasi yang lebih kecil, berarti datanya mendekati nilai rata-rata dan berbentuk kurva semakin sempit. Lalu untuk rumusnya, untuk mengubah distribusi normal umum menjadi distribusi normal baku, ialah Z sama dengan X dikurangi mu per torque. Z sebagai variabel normal standar, X sebagai nilai variabel acak, mu sebagai mean variabel acak, dan torque sebagai simpangan baku variabel acak. Lalu, langkah selanjutnya adalah menggambar kurva. Dan yang terakhir, menentukan nilai menggunakan tabel. Jika kuaplikasikan rumus tadi ke kedua artefak ini, yang pertama, untuk kristal capung hitam, memiliki nilai X lebih dari sama dengan 8000, sehingga diperoleh Z sama dengan 5/2 atau 2,5. Lalu diperoleh pula peluang X lebih dari sama dengan 8000, yaitu 0,0062 atau setara dengan 0,62%. Lalu untuk kristal kumbang emas yang memiliki nilai X di antara 8000 sampai 6500. Ambil X1 6500 sehingga diperoleh Z1 sama dengan 5/8 atau 0,63. Dan ambil X2 sama dengan 8000 sehingga diperoleh Z2 sama dengan 5/2 atau 2,5. Dengan demikian diperoleh peluang X di antara 6,5 sampai 8000 adalah 0,2581 atau sekitar 25,81%. Diperoleh bahwa kristal kumbang emas memiliki probabilitas lebih besar belum mengubah efeknya ketimbang kristal capung hitam. Hanya dengan perhitungan mudah ini sudah jelas jawabannya. Dengan tanganku ini, aku akan memilih kristal kumbang emas.
terbesar yang selalu dibuat para pemain. Dia sama sekali tidak salah menghitung. Sudah sangat tepat. Akan tetapi, dia lupa. Yang dia hitung adalah probabilitas, peluang, kemungkinan. Perlu diingat bahwa sebesar mungkin nilainya, peluang tetap hanyalah peluang. Ya, jadi ini pagi harinya, hari Minggu tanggal 18 Februari 2024. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Bu Susi dan Bapak Rizky karena saya ngerjain videonya mepet banget sama deadline. Dan langsung saja untuk areal tempat syuting, saya memilih geraha saya sendiri, Garuda 7, tepatnya di kamar saya, Galang Swastika Ramadan. Lalu untuk pemerannya sendiri, tentu saya ada yang pertama saya Galang Swastika Ramadan untuk opening, lalu ada Galang Merah, sama ada Galang Biru. Ya, jadi semua pemeran diperankan oleh saya. Lalu terima kasih juga untuk Bu Susi dan Bapak Rizky telah membimbing dalam pengerjaan tugas video matematika peminatan. Lalu terima kasih juga kepada seluruh pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung ikut membantu dalam pembuatan video tugas ini untuk ujian praktek matematika peminatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.